moment, apa itu? Completes them. Therefore, all things of the universe worship Tao and exalted Te. Tao is worship and Te is exalted without anyone's order and is so for its own accord. Okay? Maka segala sesuatu, tidak ada yang tidak mentaati peraturan Tao dan menghormati Te. Jadi aslinya bukan meng-worship ya. Ini terlalu keras terjemahan Lin Yitang. Arti mengatakan, there's nothing in the universe which is not following the way of Tao and honor the merit of Te. Ku si makanya wan u segala sesuatu mo pu zun Tao er gui Te. Zun Tao itu mentaati akan logos dan menghargai, menghormati akan Te. Jadi everything, no exception, is following logos and honoring Te. Atau kalau kita mengerti, everybody should follow Jesus Christ and appreciate the guidance of Holy Spirit. Kira-kira begitu. Tao zi zun Te zi gui. Kehormatan daripada Tao dan penghargaan yang honor daripada Te ini, ya, fu mo zi ming er cang ziran. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang alamiah, yang sebenarnya seharusnya begini artinya. Jadi ini melalui Tao sama Te, segala sesuatu berbentuk, berada, berbentuk, berhidup, berpertumbuhan, dan berkemahiran, berkomplit. Semuanya itu dijadikan oleh Tao, logos, sama Te. Ini adalah, sekarang saya membicarakan tentang sifat daripada Tao itu adalah Chang'u, dan implikasi daripada Te itu adalah Chang'yu. Tao de benzi, sifat dasar daripada Tao itu adalah Chang'u, senantiasa tidak ada, atau tidak, senantiasa negatif. Ini tidak ada atau nothingness, jangan dimengerti sebagai non-existence. Nothingness adalah tidak congkak, tidak bergolak untuk menyatakan sendiri, tidak terlalu aktif untuk bekerja sesuatu, tidak terlalu banyak mengintervensi, lalu mengkacaukan atau menyatakan kuasa. Selalu pasif. Jadi dia itu diam-diam, tetapi waktu dia diam, dia kerjakan segala sesuatu. Nah ini pengertian ya, nothingness daripada Lao Tzu. Lain sekali sama nothingness yang dimengerti oleh eksistensialis seperti itu Albrecht Camus, seperti itu Jean-Paul Sartre, ya, being and nothingness dan sebagainya. Sama sekali beda. Yang disebut nothingness ini ada no, nothing. Itu nothing can bind him, nothing can harm him, nothing can limit him. Itu nothing. Jadi sesuatu itu mempunyai pengertian yang unlimited, ya, unexposed. Jadi itu lain sekali. Jadi sifat daripada firman itu, logos itu adalah kelihatan tidak nonjol, kelihatan tidak ada, kelihatan tidak bekerja, kelihatan tidak congkak, kelihatan tidak terbatas. Tetapi itu Te, dia punya pelaksanaan adalah Chang'yu, selalu kelihatan adanya. Jadi di sini yin yang itu bekerja, tidak ada, ada, sembunyi, nyata, tidak bergerak, gerak. Ini jadi Tao berada di satu unmoving punya status. Te berada di mover punya status. Ngerti? Aristotelian filosofi. Masih ingat gak? Di unmoving mover. Nah, itu sebab di dalam konsep Lao Tzu itu yang tertinggi selalu tidak bekerja apa-apa. Lalu dikatakan, kau tidak mau golop, kau tidak mau ngomong apa. Dia tidak bekerja apa, tapi dia kontrol semua. Unmoving mover. Nah itu hebat sekali. Hebatnya adalah tidak kerja apa, tapi dia mempengaruhi semua. Nah, pengertian dari seorang filosof namanya Foster di Amerika, dia mengibaratkan seperti seorang wanita yang paling cantik di dalam satu kelas. Dia diam-diam, tapi mengakibatkan semua kepala laki-laki nolek dia. Itu unmoving mover. Ya,
She does nothing. Dia cuma duduk gini. Tapi semua mendengar pelajaran dia lagi. Nanti saya pikir apa dia lagi. Kepikir lihat dia lagi. Jadi dia is a cause of moving. Jadi semua motion itu dipengaruhi oleh dia unmove. Nah justru dia unmove maka terus dilihat. Begitu. Atau matahari yang tidak bergerak mengakibatkan semua bunga matahari bergerak kepada dia. Ya toh? Semua bunga matahari itu bergerak kepada dia. Kalau dia turun semua ke situ lagi. Jadi semua ikut dia. Jadi matahari itu diam aja. Pokoknya semua menghadap dia kok. Moving mover. Jadi tau berada di sifat chang'u. De bersifat chang'yu. Unmoving mover. Doing nothing, nothing undone. Passive, active. Kok bisa pikir ke situ ya? Saya heran. Si Lao Tzu ini ingin buat tahu loh. Hah? Kenapa? Dia lihat wanita tadi. Mungkin enggak, you kali. Oke, kita teruskan. Saya enggak pernah baca kalau Lao Tzu melihat wanita cantik. Jadi saya kira bidat dulu. Ya, entah siapa tahu Lao Tzu kasih mimpi sama Wiwi kemarin malam. Ada pengwahyuan yang tidak resmi. Yang belum dicatat di dalam bukunya. Oke, sekarang kita mau bicara tentang etika Lao Tzu. Etika dari Lao Tzu. Semua prinsip ini kalau diaplikasikan ke dalam tingkah laku manusia, semua prinsip ini kalau diaplikasikan ke dalam tingkah laku manusia, di dalam pembentukan hubungan manusiawi di dalam masyarakat atau etika, maka di dalam pasal 48 Lao Tzu mengatakan, "Qu tianxia changyi wu shi." Memenangkan seluruh dunia selalu dengan tidak bergerak apa-apa. Ini termasuk tentara, termasuk politik, termasuk pemerintah. Kalau pemerintah mau mendapatkan hati seluruh rakyat, dia harus tidak bergerak apa-apa. Maksudnya tidak berarti tidak ada ya. Qu tianxia, ya. Memenangkan seluruh alam semesta, memenangkan seluruh rakyat itu changyi wu shi. Dia harus consistently do not act too much. Nah, orang yang paling menganggap diri penting itu Marta. Coba Tuhan lihat, saya bersibuk melayani engkau, balik di dapur, potong bawang, ya, ambil kecap, sok minyak, bikin api itu nyala, masa-masa goreng-goreng. Ini loh Marta yang adik saya itu dengar khotbah tok, nggak kerja apa-apa. Yesus mengatakan yang bergerak terus, jangan mempersalahkan yang diam-diam. Karena yang lebih penting yang tidak bergerak. Justru kamu terlalu banyak gerak, sampai suaranya mengganggu khotbah saya. Jadi itu satu pengertian ya. Nah di dalam rumah tangga juga begini. Biasanya yang menjadi ibu itu sibuk luar biasa. Yang menjadi papa seperti tidak kerja apa-apa. Tetapi kalau seorang ayah bisa mempengaruhi secara tidak bergerak sesuatu, wibawanya menjadi sesuatu yang menguasai akan jiwa anaknya. Itu sudah mencapai ini. Anak-anak justru karena terus ngomeli sama ibu, akhirnya semua pengomelan itu dianggap sepi. Karena sudah sabar dengernya sama kok. Tapi yang menjadi papa justru tidak pernah ngomong satu kalimat. Mati lu, papa ngomong. Dari satu kalimat itu beratnya 1 ton. Lalu si ibu bilang, saya ini kerja setengah mati, lu tidak mau bantu. Papanya bilang, justru tidak kerja itu bantu. Kalau banyak kerja, bantu bikin ribut. Bikin ribut, bikin tidak berwibawa. The more you talk, the less you influence. The less you talk, the more you influence. Itu teori sebenarnya Qu tianxia changyi wu shi. Pasal 48. Coba dibuka. One reaches doing nothing. By doing nothing, everything is done. Nah, ini kalimatnya. Yang di ke dalam apa itu? Keempat dan kelima ya. He who conquers the world often does so by doing nothing. When one is compelled to do something, the world is already beyond his conquering. Jadi kalimat, he who conquers the world often does so by doing nothing. Orang yang mengalahkan seluruh
Dunia itu adalah orang yang tidak berbuat apa-apa. Si paling ingin jadi presiden di Filipina itu Nyonya Marcos. Ya toh? Untuk memungkinkan itu harus menyingkirkan orang musuhnya. Jadi salah satu musuh paling besar dari dia dibunuh itu siapa? Aquino. Akhirnya yang tidak pernah ingin menjadi presiden jadi presiden. Nyonya Aquino kan nyono. Ya toh? Yang ingin sudah mempunyai sayap kupu-kupu, akhirnya tidak jadi. Yang ibu rumah tangga yang tidak pernah mau menjadi apa-apa, jadi presiden. Ya, the one who conquers the whole world does nothing. The one who like to conquer everything, even himself cannot conquer himself. Ini sebenarnya benar. Heran sekali. Siapa sih tahu kalau dulu Soekarno kalau selesai itu yang meneruskannya Soeharto. Itu yang menetapkan bukan dia kok. Sebenarnya itu ada mandat surgawi kok. Di depan dia itu ada 7 jenderal jauh lebih besar, Yani, Panjaitan dan sebagainya. Akhirnya satu-satu hilang, muncul Soeharto. Sekarang sesudah ini siapa anda tahu? Yang ingin jadi wakil presiden banyak ini. Tapi tidak ada yang di sini, saya tahu. Besok yang muncul siapa anda tahu? Ya. The one who conquers universe always does nothing. Ini Lao Tzu ini heran, something ya. Betul-betul something, because he knows nothing, so he is something. Seperti Socrates, I know nothing but one thing. That thing is I know nothing. Di situ he is something. Oke? Karena tidak usah banyak kita ribut-ribut. Pasal 74. Chang you sisa sesa. Orang yang terus mau bunuh itu dia tidak beres. Karena yang seharusnya dibunuh oleh alam itu, alam sudah mengatur orang membunuhnya. Tidak usah kamu yang repot-repot. Chang you sisa sesa. Wah, ini sudah mulai habis ini. Selalu ada yang membunuh. Selalu ada pembunuh yang diatur untuk membunuh. Jadi kamu tidak usah ribut-ribut membunuh musuhmu. Maksudnya. Ini di dalam pasal 74. Mari kita baca ya, 74. Seluruh pasal indah sekali. Kalau bisa dihafal lah. 74. On punishment. The people are not afraid of death. 74. The people are not afraid of death. Why threaten them with death? Maksudnya begini. Kalau rakyat sudah sampai tidak takut lagi mati. Lalu engkau mengaget-ngageti mereka. Ayo saya hukum mati. Mereka sudah mampan mendengar itu. Tahu? Ini maksudnya apa? Terus pakai obat keras. Akhirnya tidak ada penyakit yang bisa disembuhkan. Orang yang tidak pernah pakai obat apa-apapun. Ya, dia sakit. Kasih apapun sembuh. Karena sedikit obat sudah bikin kaget. Semua tentara musuh yang ada di badannya. Tapi orang terus makan obat saban hari. Besok dia sakit lebih keras obat apapun. Itu bakteri mengatakan, sudah tahu. Ya, begini. Nah ini teorinya. Jadi rakyat itu kalau sudah sampai tidak takut mati. Sekarang engkau terus mengecam mereka nanti akan hukum mati. Buat apa? Saudara mengetahui ya, orang yang tidak pernah masuk penjara ya. Mempunyai bayang-bayang penjara itu menakutkan. Tapi orang yang sudah sering keluar masuk itu, waktu dia lapar dia kepingin masuk karena tidak usah cari makan dikasih makan. Tidak ada itu imunitasnya, itu namanya AIDS. AIDS itu berarti acquired deficiency of immunity syndrome. Jadi dia sudah tidak ada satu sistem untuk takut dan tidak ada imunitas lagi. Jadi kalau orang itu sudah terlalu lapar akhirnya mati, dia berontak, engkau bilang saya bunuh loh. Dia bilang, bunuh ya mati. Nggak berontak, lapar juga mati. Waktu revolusi sudah keluar, tidak ada orang bisa memakai pembunuhan untuk membuat rakyat tidak berontak. Tidak ada gunanya. Karena dia sudah tidak takut mati. Ini artinya. Jadi, the people are not afraid of death. Why threaten them with death? Supposing that the people are afraid of death, and we can seize or kill the unruly, who would dare to do so? Often it happens that the executioner is killed. Jadi kalau you berani membunuh, akhirnya akan membunuh diri sendiri. Engkau execute mereka membunuh you. Akhirnya juga tidak terjalan.
Often it happens that the executioner is killed, and to take the place of the executioner is like handling the hatchet for the master carpenter. He who handles the hatchet for the master carpenter seldom escapes injury to his hands. Ya. Artinya begini. Kalau ada seorang yang berbuat apa, saya pegang, saya tangkap, saya bunuh, supaya orang tidak berbuat jahat lagi. Tapi sebenarnya tidak begini. Karena terus begini, hukuman itu menjadi tidak mempan lagi artinya. Maka di dalam surga dan bumi ini ada sesuatu yang begitu ajaib. Yaitu orang yang bersalah ada yang membunuhnya dia sendiri. Dia akan mati sendiri, tidak usah dibunuh. Jadi kalau pemerintah terus memakai hukuman keras menakutkan itu percuma, bocai. Karena di dalam hukum alam ada sesuatu hukum di mana selalu ada yang diberikan mandat untuk membunuh, akan membunuhnya sendiri. Jadi engkau tunggu saja. Tunggu dia mati sendiri. Lebih baik dari engkau memakai kekerasan mematikan. Karena engkau memakai kekerasan mematikannya, maka dia tidak pernah sadar dia punya jahatan. Dia cuma sadar, you yang bunuh dia, you lebih jahat. Langsung dia memberontak kejahatanmu, di situ kejahatan menjadi lebih banyak. Jadi Lao Tzu punya pikiran selalu alamiah. Kembali kepada alam, biar segala sesuatu berjalan pada dalil sendiri. Dan di dalam alam itu ada satu hukum alam yang akan mematikan mereka. Kira-kira tahun 39, waktu peperangan di Tiongkok dah habis-habis. Di Santung ada satu orang tua ditanya, menurut you Jepang begitu jahat, membunuh begitu banyak orang Tionghoa, bagaimana akibatnya? Dia cuma mengatakan, Tian you yanjing, Tian you yanjing. Ruguo日本不败，天就死了。Dia mengatakan, langit masih ada mata. Langit masih ada mata. Bagaimana kerasnya Jepang, pasti dia kalah sendiri. Kalau tidak, langit itu sudah mati. Kita kalau berontak, tidak kuat, apa-apa. Dia mati sendiri. Pasti ada yang membunuh Jepang. Pasti ada yang mengalahkan dia. Akhirnya bom atom ditemukan dari Amerika oleh orang Jerman. Orang Yahudi yang di Jerman. Yang semestinya di Jerman menolong Jerman menemukannya. Tapi Tuhan mengatur Einstein keluar dari Jerman, pergi ke Princeton, lalu membuat bom atom di Amerika dengan Oppenheimer, lalu membom di Hiroshima. Jadi sebenarnya Einstein berada di Jerman dan Jerman sekutunya Jepang. Seharusnya bom atom diambil, dijadikan di Jerman. Kenapa terjadinya di musuhnya Jerman? Karena Tuhan yang atur. Chang you shi sa ze sa. Kalau chang you shi sa ze sa, ni bu bi xian sa. Sebelum membacok orang lain, tunggu sementara. Sebelum bacok dia mati sendiri. Kalau dia mati sendiri mengatakan hukum alam. Kalau yang bacok, lu juga jahat. Jadi kadang-kadang jangan terlalu cepat marah. Tuhan itu tidak gampang marah. Tuhan tidak terlalu cepat melangkah sesuatu. Kadang-kadang karena kurang iman, karena kita kurang sabar, kurang taat sama tahu. Kita mau membantu surga mengerjakan sesuatu. Surga mengatakan, terlalu cepat. Engkau mendahului saya. Akhirnya engkau sendiri mati. Jadi ini kalimat terakhir orang yang memakai bacok itu selalu waktu membacok jarang yang tidak mengiris akan cari sendiri. Terlalu cepat pakai bacok akhirnya lukai sendiri. Jadi dia mengatakan keep quiet, uwe or upuwe, doing nothing but nothing undone. Ini filsafat yang dalam sekali ya. Dan dari sini dia mengambil satu sikap etika. Jadi manusia itu mesti belajar surga dengan nothing menjadi something. Dengan pasif menjadi aktif. Dengan amove menjadi mover. Jadi itu ada ren, ada kesabaran, ketekunan, tunggu. Dan orang yang betul-betul mengerti prinsip ini disebut sebagai zicang. Zicang. Yaitu penyadar konsistensi. The one who understand the consistency. Orang yang mengerti konsistensi alam semesta berarti orang yang sadar prinsip yang tidak berubah di dalam alam semesta. Kalau orang itu mempunyai pengertian itu, dia bisa menjadi orang yang etikanya tinggi. Ini di pasal 16. Zicang yong, yong nai gong, gong nai quan. Kalau orang sudah mempunyai kesadaran, mengerti akan konsistensi ini. Nah orang itu, dia punya hati pasti lain. Etika mulai dari apa? Etika bukan mulai daripada belajar. Etika, pengetahuan-pengetahuan prinsip dalil, conduct.
Etika mulai dari mengerti satu alam penguasaan semesta. Konsistensi daripada universal law. Jadi if you know the consistent law in the universe, then start to be a man which is so noble and so honor and so tolerate. Seperti surga. 知常者勇. Orang yang mengerti prinsip daripada alam semesta ini, dan maka 知常者, orang seperti ini, Yung, mempunyai toleransi yang besar. Nah ini the starting point of your virtue, starting of your ethics. Etika mulai daripada karena menyadari akan prinsip konsisten daripada alam semesta, akhirnya jiwamu mulai menjadi besar. Jiwa besar bisa menampung orang yang berbeda dengan you, bisa menerima dan dengar opini yang melawan you, bisa juga mentoleransi kepada mereka yang berbeda agama, berbeda pendapat, berbeda pengalaman dengan you. Nah, saya kira ini penting sekali. Orang itu kalau melihat sedikit berbeda sama dia, langsung marah-marah, langsung mendebat seperti dia yang mengetahui kebenaran. Orang lain semua tidak mengetahui kebenaran. Dia yang paling mencintai Tuhan, yang paling membela Tuhan, semua dihancur. Kan itu dia adalah apologet yang hebat. Saya dulu juga begitu. Kita semua begitu. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak gampang marah. Nah kalau engkau mengerti sifat konsistensi alam semesta, mempunyai prinsip itu, engkau mulai membuat hatimu mulai lapang dada, mulai besar. Jadi, mulai ngerti orang lain. You are ready to understand others, ready to compromise in some, not the most important things. Yeah. You are ready to tolerate differences, yeah. To accept others. Co-acceptance itu menjadi the secret of harmony in the society. Bisa saling menerima. Oke. 知常容耐公. Dengan toleransi ini engkau menjadi universal man. 公耐王. Nah ini istilah di dalam sejarah daripada penjelasan Lao Tzu ini ada dua versi. Satu versi mengatakan ini bukan uang, mestinya Chen, karena tulis salah. Terus sampai kepada kodeks kita menjadi uang, mestinya Chen. Jadi Chen itu berarti kalau dia sudah mengerti konsistensi, dia bertoleransi. Kalau bertoleransi, dia menjadi seorang yang tidak egois dan menjadi universal man. He love everybody like himself. Bukan saja demikian, sesudah universal itu sudah tercapai, dia menjadi orang yang bisa menyeluruh. Bisa menyeluruh, itu namanya Chen. Tapi kalau Kong Nai Wang berarti dia menjadi orang seperti raja yang boleh menjadi orang berjabat tinggi. Dua-dua bisa. Tapi kebanyakan orang menuju ke sini. Ada versi yang ke sini. Ini semua tercantum dalam pasal ke-16. Mari kita membacanya. Saya tulis selesai dulu. Sudah Kong Nai Chen atau Kong Nai Wang, lalu Chen Nai Tian. Sesudah bisa menyeluruh, maka itu menjadi seperti surga. Tian Nai Tao. Nah surga itu adalah pakai skala firman, logos untuk menjalankannya. Tao Nai Jiu. Jadi firman ini akan menjadi kekal. Tidak mungkin dilawan. Sesudah itu Mo Shen Putai. Sampai hidupnya mati. Ini karakter dan moral yang tinggi ini tidak mungkin lenyap. Atau seumur hidup sampai ajalnya pun tidak akan membahayakan diri. Dua pengertian. Mari kita membaca pasal 16. Knowing the eternal law, attain the utmost in humility, hold firm to the basis of quietude. The myriad things that take shape and rise to activity, but I watch them fall back to their repose, like vegetation that luxuriantly grows, but returns to the root from which it springs. The return to the root is repose. It is called going back to one's destiny. Going back to one's destiny is find the eternal law. Ini yang disebut 知常, itu to find the eternal law. To know the eternal law is enlightenment. Ya. 知常 itu
To understand the universe and the consistent law. Itu, ya. And not to know the eternal law is to court disaster. He who knows the eternal law is tolerant. Being tolerant, he is the impartial. Being impartial, he is the kingly. Kingly di belakang, coba tulis di bawah itu 30 berapa itu? 32. Coba dibaca apa itu? One. A possible translation is cosmopolitan, yaitu menyeluruh, regarding the world as one. Ya. Sesudah itu, terus, being kingly, he is in accord with the nature. Being in accord with nature, he is in accord with the Tao. Being in accord with Tao, he is eternal, and his whole life is preserved from harm. Jadi seumur hidup will no harm can harm him, because he can preserve himself in the complete safety of life. Jadi ini adalah pengertian daripada zhichang. Jadi ini zhichang menjadi dasar daripada etika ya. To understand the eternal law, to understand consistency of the universal principle. Itu artinya. Sekarang tulis lagi. Itu sebab orang suci selalu mau menolong orang lain. Dan tidak menghina atau mengabaikan orang lain. Itu sebab orang suci selalu bersedia menolong orang lain. Semua yang mau menolong diri, mengabaikan orang lain, menguntungkan diri, merugikan orang lain, mementingkan diri, terus memerintah orang lain, atau itu semua orang jahat. Jadi a saint, a holy person, a sage, seorang suci, seorang baik, always try to help others. Always to save others. Ya, ini orang kudus. 是以圣人常善救人，故无弃人. Dia tidak menolak. Kalau ada kesempatan menolong, dia menolong. Banyak orang memperkaya diri dengan memeras orang lain, lalu beli tiket. Begitu ada kerusuhan langsung naik plane pergi luar negeri. Waktu dia di sini, dia maunya mengkeruk, menggemukkan diri. Waktu bahaya langsung pergi. Itu orang jahat. Orang baik adalah orang selalu menolong orang lain. Dia kesulitan tidak pergi, membiarkan orang lain pergi dulu. Ya. Jadi itu jangan memikirkan kenapa banyak orang bikin rusuh. Orang bikin rusuh karena dia sudah tahan lama, ditindas oleh masyarakat. Jadi kita harus mempunyai pengertian yang mutual. Ini sudah berapa bulan saya pikir, aduh kasihan ya. Kasihan orang yang utang dolar begitu banyak dari luar negeri. Kapan bisa bayar? Kasihan. Sampai kemarin putar balik pikiran saya. Lebih kasihan orang yang uangnya investasi pada mereka tidak bisa balik. Iya dong? Kasihan yang utang banyak. Utang banyak kasihan orang yang uangnya itu mesti bisa berdagang, bisa bekerja baik di luar negeri. Investasi ke Indonesia, terus macet di sini. Siapa lebih kasihan? Dua-duanya kasihan. Iya dong? Saya pernah dengar seorang ya. Dia mempersalahkan orang lain, iparnya. Iparnya itu pendeta. Iparnya pendeta berkelahi sama istrinya, berkelahi sampai akhirnya iparnya itu betul-betul tidak bisa tahan. Lalu yang pendeta itu di rumah marah tapi tak bisa tahan. Istrinya pergi shopping. Begitu pulang, pendeta ini bunuh diri di New Zealand. Betul-betul terjadi. Karena dia terlalu marah. Lalu adiknya perempuan ini mengatakan, coba lihat kurang ajar. Dia sampai bunuh diri, bikin adik saya seumur hidup bagaimana? Ya ngerti nggak? Begitu jahat. Nah kasihan orang masih mau hidup. Dia bunuh diri itu pergi, biar adik saya terus susah-susah. Jadi dia hanya membela adiknya. Hanya membela kalau adiknya itu susah. Tapi yang bunuh diri itu kurang ajar. Sampai bunuh diri. Itu membiarkan orang lain susah-susah menyesal. Yang bikin dia bunuh diri adiknya yang marah-marah sampai dia tidak tahan. Akhirnya bohat bunuh diri. Tapi salah. Yang bunuh diri juga salah. Sudah sampai mati tetap salah. Jadi bagaimana ini? Orang baik, orang suci selalu berjiwa menolong orang lain. Bukan membuang orang lain. Jadi dalam hidup Yesus kita lihat begitu. Yesus tidak pernah kalau dia menegur dosa. Dan dia menegur adalah membawa satu keadilan Allah untuk mengkoreksi dunia. Tapi orang yang paling miskin, yang paling penyakit dan kusta, yang ditolak oleh orang datang ke Yesus, selalu diterima. A holy man is always prepare himself to save others, to help others, and never deny others. Deny himself.
Maka Yesus mempunyai hak mengatakan, menyangkallah dirimu lalu ikut aku. Kalau enggak usah. Terus, dia menolong orang dan menolong sesuatu dan tidak membuang apapun. Ini namanya si Chang. Ini namanya ada penerus daripada Chang. Kalau orang yang suka menolong orang lain dan tidak membuang orang lain, orang semacam ini disebut si Chang. Si itu artinya adalah apa? Namanya adalah inheritance. Pewaris eternal law. Jadi kalau menjadi seperti ini, engkau adalah orang bermoral. Karena engkau telah menjadi seorang manusia yang menjadi mahkota, putra mahkota yang meneruskan heir the consistent law of the universe. Jadi manusia menjadi orang baik karena apa? Karena dia menjadi penerus daripada penerus dan pelaksana daripada prinsip konsistensi di dalam alam semesta itu. Lalu dia mengatakan satu kalimat, orang yang tidak mengerti, tulis di sini ya, orang yang tidak mengerti consistent law itu bisa berbuat segala macam, dan itu orang jahat. Orang yang tidak accord, tidak mempersatukan diri dengan sesuatu consistent law in the universe, he is dare, courageous to do all kinds of evilness. And he is a bad man, evil man, wicked man. Dia berani mengerjakan segala sesuatu secara ngawur. Dan dia orang jahat. Ini terdapat di dalam pasal ke-27 dan pasal ke-16. Coba dibaca lagi 16. Kalimat dari bagian kedua, and not to know the eternal law is to court disaster. Itu aslinya adalah he is courageous to do all evil things and he is wicked. Oke, terus lalu yang 27, coba dilihat. 27. Lima, 9, 8. Kalimat pertama. Therefore the sage is crowned at helping men. For that reason, there is no rejected person. He is good at saving things. For that reason, there is nothing rejected. This is called stealing the light. Stealing the light, si Chang, si Ming, itu bagi saya adalah inheritance of the light and inheritance of eternal law. Kita teruskan. Sekarang kalimat yang penting sekali. Termasuk di pasal 41. Sang zhi wen dao, qin er xing zhi. A high level man, ya, orang yang taraf di atas itu, begitu dengar firman, dengar kebenaran, langsung rajin-rajin untuk melakukannya. The middle level person, when he listen to the logos, ruo chun ruo wang, he regard it as right or wrong, important or not important, yes or no, existing or non-existing. Jadi orang yang taraf atas, begitu dengan kebenaran, dia senangnya luar biasa. Ada kesempatan belajar, ada kesempatan dengar kalimat yang penting, lalu dia memegangnya, lalu dia rajin-rajin melaksanakannya. Langsung, dia bukan mau mengetahui, bukan mau ambil kredit. Tahu nggak? Ini saya terus-menerus mengkoreksi you punya motivasi ya. Ya belajar sesuatu bukan mau ambil kredit, bukan mau cepat-cepat dapat gelar. Sekali lagi ya, berbobot tidak bergelar, sayang sedikit semua. Ya, bergelar tidak berbobot, malu sekali semua. Ingat seumur hidup sampai mati. Kalau enggak, lu orang bawah ini. Ini 3 macam. Orang level atas mendengar kebenaran, rajin-rajin mau menjalankannya. Orang level di tengah dengar kebenaran, mencurigai, lalu menghina atau merasa boleh ada, boleh tidak ada, tidak tahu benar, tidak benar, skeptik, tetapi tak acuh. Orang level bawah mendengar kebenaran, diketawain luar biasa. Omong kosong, jelek,
salah tafsirannya, dan sebagainya. Mengejek. Jadi mengejek kebenaran. The high level person is so diligent in doing what he heard about the truth. The middle level person, skeptic, doubt, or regards it is existing or not. But the low level person, when listen to the word and the truth, he just mock at it. Jadi laugh at it. Mentertawankannya. Maka janganlah menerima murid yang tidak menghargai kebenaran yang kau ajarkan. Ya. Janganlah memberikan kebenaran kepada babi atau anjing. Ini kalimat Yesus Kristus. Karena mereka bukan saja tidak menghargai, mereka coba cari kesalahanmu. Maka mereka coba begitu ambil kebenaran dari you, lalu dipakai seperti dia punya, lalu menghina kamu. Di Jakarta ini ada orang suka kondak. Nah, belajar sedikit sama Adi Dharma. Adi Dharma yang dibuang. Terus dia mulai kondak. Lalu tidak pernah mau pakai Adi Dharma. Karena apa? Dia mau bayar sedikit, lalu curi dia punya kepintaran untuk menjadi diri sombong. Saya ini orang bukan terlalu muda ya. Saya tua. Saya sudah tahu who is who. Siapa setan, siapa maling, siapa tikus, siapa kucing, siapa orang. Saya tahu. Jadi, begitu dia sudah tahu itu. Apalagi orang yang sudah banyak belajar filsafat ginian. Saya dalam hati itu ada kalkulatornya. Murid saya ini kira-kira apa? Moralnya sampai di mana? Saya ada penilaian. Saya tidak mau ngomong saja. Karena apa? Unmoving mover. Tidak usah banyak bicara. Itu Chang Yu Su Sa Zhe Sa Ko. Yang terlalu jahat ada yang membunuh dia sudah diatur sama Tuhan. Tapi saya tahu, you mesti belajar mengetahui dunia ini macam-macam orang. Ada orang itu motivasinya baik, ada yang tidak. Ada yang mau belajar itu bukan mau belajar, hanya menggali kepintaranmu lalu melawan engkau. Ada orang yang mau menggalikan sesuatu untuk memperalatkan engkau. Ada orang yang menggali sesuatu lalu betul-betul menghormati engkau. Nah, ini Lao Tzu sudah mengatakan semua ini. Jadi 3 macam orang. Kita membaca pasal ke-41. 41. He who is to be made to apa ini? Itu 36. Nah, 40, halaman berapa? 604. When the highest type of men hear the Tao, they practice it diligently. Yeah. When the medium type hear the Tao, they seem to be aware and yet unaware of it. Jadi boleh ada, boleh tidak ada, memperhatikan juga tidak memperhatikan. Ada terjemahan atau pentafsir yang mengatakan mereka skeptik, lalu mereka anggap tidak apa-apa lah, tidak tahu juga tidak apa-apa. When the lowest type of the hear the Tao, they break into loud laughter. Ini Toronto blessing. If it were not laughed at, it would not be Tao. Tapi kalimat terakhir paling bagus. Justru kebenaran itu kebenaran, maka banyak orang mentertawakan. Maksudnya, kalau ada orang menghina engkau, tapi engkau mengetahui apa yang kau pelajari itu benar, tidak usah takut dihina. Karena apa? Justru itu karena kebenaran, maka ada orang menghina. Orang mentertawakan. Ya. Jadi saya waktu mempelajari ini, saya mengatakan, aduh, sebenarnya saya ini macam apa sih? Higher level, atau middle level, atau lower level person? Kebenaran itu yang saya tahu, saya mau jalankan atau hanya mengetahui saja. Orang mengatakan, Pak Stephen Tong, kenapa khotbah emosi sekali ya? Kenapa? Nah, saya sadar, waktu saya ngajar juga emosi. Waktu khotbah juga emosi. Mesti yang ngajar itu conveying knowledge. Kalau preaching itu shouting something. Ya, tapi saya nggak bisa. Karena truth is something include your knowledge, your emotion, and your will. Mengerti maksud itu? Jadi kalau you sekarang mengajar kebenaran, mengajar karena engkau cinta kebenaran, engkau mau orang mengetahui kebenaran, engkau mau orang jalankan, itu semua menjadi satu, mingle to be one, together, integrate, emotion, will, and intellect. Itu 3 jadi satu. Saya kira itu benar. Jadi sebenarnya kalau ada kemungkinan kita bisa mengetahui kebenaran yang lebih tinggi, dan kita lebih baik rendah hati lalu menjalankan, bukan memperdebatkan. Sophist lebih suka menang dalam perdebatan daripada mengerti sesungguhnya apa yang didebat. Itu kelemahan sofis. Oke, sekarang saya minta saudara membaca pasal 71. Wah, seorang yang bisa hindarkan dari penyakit-penyakit jiwa atau watak itu karena dia tahu ada penyakit diri. 71. Halaman ke 620 ya.
Who knows that he does not know is the highest. Jadi ini memuji siapa? Socrates ya. Who knows that he do not know? Who knows that he knows nothing? He is the highest. Who pretends to know what he does not know is a sick-minded. Jadi orang yang tidak tahu, pura-pura diri tahu, penyakit dia bilang. Orang sakit. Sakit apa? Sakit epistemological. Otak damage. Apa? Epistemic. Orang yang sakit di dalam rasio menganggap diri pintar. Terus ya. Nah ini sama-sama Kongfucu ya. Kongfucu mungkin setelah ketemu Lao Tzu baru mengatakan, Zhi wei zhi, bu zhi wei bu zhi, shi zhi ye. Masih ingat? Yang tahu itu tahu, yang nggak tahu itu nggak tahu. Itu namanya tahu. Kalau lu tahu lu nggak tahu, itu tahunya mulai dari tahu. Karena tahu lu nggak tahu. Itu pengetahuan mulai, pengetahuan yang sejati. Sama ini. He knows that he does not know is the highest. Who pretend to know what he does not know is a sick-minded. Sudah pernah dengar saya cerita, anak saya baca di rumah. Orang perempuan satu namanya woman. Orang perempuan kalau banyak namanya woman. Woman. Saya bilang, apa lu bisa? Apa itu woman? Ya guru yang ngajar kok. Guru bilang apa? Kalau satu perempuan namanya woman. Kalau banyak woman. Kalau man belakangnya. Saya bilang, benar. Women. Apa ngawur ya, WO kok V. WO tahu gak? Saya bilang women bacanya bukan women. Terus dia pergi sama guru ya. Guru papa bilang ini salah, mesti bacanya women. Guru bilang dua-dua boleh. Dia tidak berani katakan ini apa Stephen Tong, tidak berani katakan Stephen Tong salah. Dia bilang ya boleh women, ya boleh women salah satu. Jadi papamu yang benar, aku yang benar. Itu namanya to pretend something he does not know. Tidak tahu, anggap diri tahu, itu lower. Orang sick-minded. Sakit jiwa dia. And who recognizes sick-mindedness as a sick-mindedness is not sick-minded. Orang yang tahu ada penyakit jiwa dan dia mengetahui dia ada penyakit jiwa, dia bisa lepas diri dari penyakit jiwa. The sick is not sick-minded because he recognizes sick-mindedness as sick-mindedness. Orang yang tahu penyakit itu penyakit, maka dia tidak penyakit. Therefore, he is not sick-minded. Bagus ya? Ini bahasa aslinya itu memang bagus sekali. Ya, sekarang saya bacakan yang asli. Berapa itu? 70 ya? 71. 知不知上不知之病，圣人不病，以其病病，夫为病病，是以不病。Lao Tzu ini aduh kencelnya luar biasa. Yuk sebenarnya jujur ya, sudah mulai tertarik sama baca-baca gini anda? Mulai tertarik ya? Itu sesuatu tugas saya. Saya diberi mandat oleh Tuhan selalu mengajar yang sulit-sulit, tapi akibatnya tua antik jadi yuk senang juga. Ini filsaf-filsaf 2000 tahun yuk mulai senang. Saya malah mikir ya, orang sekarang sekolah sampai begitu tinggi gelarnya itu sebenarnya tahu yang diketahui oleh orang 2000 tahun yang lalu pun tidak ada. Jadi kita terus buang, lalu mencari apa? Cari pasir. Buang apa? Buang mutiara. Banyak mutiara di dalam gudang kita. Saya terus menggali sesuatu. Orang bilang, apa Jakarta Oratorio Society? Tahu nggak? Stephen Tong, ini abad 20. Musik abad 18 dibawa-bawa kembali. Itu di gudang kuno. Saya bilang, it is better than the music now. Maka, there is something eternal. Ada eternal principle, consistent spirit yang tidak bisa digugurkan. Itu terus menjadi tugas saya. Oke, saya tulis ya. 知不知上 You know that you do not know. You are highest person. 不知之病 You do not know, but you things you know. That is sickness. 圣人不病 Orang suci tidak ada penyakit. 以其病病 Karena dia mengetahui penyakit itu apa. Fu wei bing bing, si bu bing. Hanya mereka yang mengetahui penyakit itu apa, maka mereka tidak mempunyai penyakit. Kalimatnya begitu sederhana loh. Zhi bu zhi sang,
不治之病。圣人不病，以其病病。夫为病病，是以不病。好，ikut ping pong. Ya. Sage orang suci. Sage orang saleh. Ya. Sage. The 7 sages in the ancient itu Greek. Salah satu itu disebut adalah orang saleh, artinya orang suci. Oke? Kita teruskan. Nah, sekarang jadi yang fase 41 itu adalah moral yang baik pertama yaitu mengenal prinsip konsisten dari alam. Kedua, menghargai kebenaran dan menjalankannya. Ketiga, dengan mengaku dan mengetahui kelemahan diri baru bisa berbuat baik. Mengetahui sakit baru tidak sakit. Keempat, merendahkan diri baru bisa maju. Pasal 39. 贵以贱为本，高以下为基，是以后王自称孤寡不够。Saya tidak tahu kalau bahasa Jawa ya. Kita kalau panggil raja kan Sri Baginda, begitu ya. Kalau Sri Baginda panggil diri apa? Sri Bagindu, begitu. Apa dia panggil diri? Kulo. Apa? Si pintar. Tahu enggak? Di bahasa Tionghoa itu heran. Raja kalau dipanggil itu pisang, atau Zhousang, itu ada raja ya. Junwang. Tapi dia panggil sendiri apa? Kuaren. Orang yang paling tersendiri di dunia. Dia menyebut diri mesti pakai istilah paling rendah. Jadi waktu duduk di tempat paling tinggi, justru menyebut diri orang paling sendiri. Kuaren pupe. Kuaren iusan wansui. Kuaren tejian tajun. Kua itu apa? Kua itu akhirnya diterjemahkan kalau untuk perempuan menjadi janda. Janda laki ini. Nah, itu kuaren. Raja itu janda laki. Jadi di sini ya, itu satu kebudayaan ya yang membuat si Lao Tzu memikirkan apa itu sebabnya. Makanya raja mesti memanggil diri dengan istilah paling remeh dan paling hina. Dia mengatakan, ya, Gui yi jian wei ben. Kehormatan selalu berdasarkan keremehan. Nah, ini kalimat dua arti ya. Orang yang tidak pernah susah, tidak mungkin mencapai hormat. Nah, orang yang hormat, dia adalah orang yang mengerti kesusahan. Jadi, yang disebut hormat di atas, di bawahnya itu, dia mempunyai sesuatu dasar hidup yang pernah susah artinya. Gui yi jian wei ben. Gao yi di wei yong, wei ji. Semua bangunan yang tinggi adalah menaruh fondasinya di tempat yang paling rendah. Gao yi di wei ji. Jadi, you mau tinggi, mau pinter, mau mulia, mau hormat, belajar rendah hati. Yang tidak ada dasar rendah hati di dalam fondasinya. Tidak perlu, tidak mungkin mempunyai karakter yang tinggi. Yang tidak pernah mengerti kesusahan, tidak mungkin bisa menjadi orang anggun. Si yi Hou Wang, itulah sebabnya Si yi Hou Wang, semua aristokrat dan raja menyebut diri Zi Wei, menyebut diri sebagai Ku, orang yang tersendiri, orang yang minoritas, atau orang yang seperti janda. Bukau, ku, kwa, bukau. Ini semua istilah yang paling rendah ini untuk menyatakan ketidaklayakan diri. Jadi kerendahan itu penting sekali. Itu sudah keberapa tadi? Moral keberapa? Keempat ya. Terakhir.
belajar untuk tidak banyak, tidak terlalu tergesa mereaksikan segala sesuatu seperti logos yang kekal itu. 37. Yang 39 kita baca dulu ya, coba di dalam terjemahan Lin Yutang 39 halaman ke 605 ya. Therefore the nobility depend upon the common man for support, and the exalted ones depend upon the lowly for their base. Jadi ini dia langsung pakai orang ya. Orang yang tinggi itu perlu didukung oleh orang yang rendah. Dan bangunan yang tinggi itu atau orang yang tinggi harus berdasarkan mereka yang rendah menjadi basisnya. Ya. Lalu, that is why the princes and dukes call themselves the orphan, the lonely one, and the unworthy. Itu kalimat dari situ. Sekarang dari pasal 37 ayat pertama. 37. 603. The Tao never does, yet through it everything is done. If kings and barons can keep the Tao, the world will of its own accord be reformed. When reform and rising to action, let it be restrained by the nameless, pristine simplicity. The nameless, pristine simplicity is stripped of desire. By stripping of desire, quiescence is achieved, and the world arrives at peace of its own accord. Nah, ini nanti saya akan masuk ke dalam bagian yang terakhir. Sekarang kita masuk ke dalam bagian yang terakhir, yaitu politiknya. Ini politik, dia ada politik yang sama sekali berlainan dengan Konghucu ya. Justru yang melawan 4 hal daripada keagungan moralitas daripada Mencius. Mencius mengatakan Ren, apa lagi? Li, apa lagi? I, apa lagi? Si. Dia bilang ini semua bocah. Ini semua pikiran manusia. Semua yang bikin manusia lebih ruwet. Di mana adakah pengadilan? Paling tidak adil di situ. Betul enggak? Betul juga ya. Jadi ini setelah manusia berbuat dosa itu, diginiin ya salah, digituin ya salah. Sekarang keadaan Soeharto persis di sini. Kalau bilang Soeharto baik, ada yang lawan. Kalau tidak baik, ada yang lawan. Kalau dia tanda tangan, salah. Kalau dia tidak tanda tangan, juga salah. Pokoknya ada sesuatu yang mempersalahkan dia. Sekarang ke situasi seperti ini. Ya. Jadi politik itu sesuatu yang seharusnya bukan begini. Menurut Lao Tzu. Lalu mestinya bagaimana? Mestinya yaitu alam dan Tao yang menguasai segala sesuatu. Sehingga saya tidak perlu memerintah engkau tidak perlu menghukum saya tidak perlu mempunyai hukum, engkau tidak perlu mempunyai legislative power atau mempunyai judicative standard, juga tidak pernah mempunyai konstitusi atau pengadilan. Karena itu semua pikiran manusia yang bikin makin lama makin rusak. Jadi ini pikiran yang sangat tidak advance, sangat tidak timely. Dan ini menjadi satu utopia yang belum pernah bisa terjadi. Jadi seluruh sejarah Tionghoa tidak ada yang memakai sistem Lao Tzu untuk melaksanakan pemerintahan. Tidak ada. Ini cuma satu utopia. Kalau tidak ada pengadilan, dunia akan lebih baik. Kalau tidak pemerintah, semua akan sendirinya baik. Kan tidak ada pemerintah jadi apa? Ya jadi seperti orang-orang di suku-suku di pedalaman itu. Tidak ada pengadilan, tidak ada apa. Pokoknya raja bilang mati, ya mati. Raja bilang biar hidup, ya hidup. Nah raja ditentukan oleh siapa? Karena dia mempunyai watak kemenangan dan keberanian yang cukup baik. Semua membiarkan dia jadi raja. Itu alamiah. Jadi ini kembali lagi kepada sesuatu hal yang non-systematic. Non-institution. Jadi tidak pakai institusi, tidak pakai sistem, tidak pakai pemerintahan, tidak pakai hukum. Ini pikiran Lao Tzu. Lalu tetapi dia mengatakan ada satu prinsip. Pasal 57. I zheng zi guo, dengan kelurusan memerintah negara. I qi yong bing, dengan keajaiban atau
strategi yang unik untuk memakai militer. 以无事取天下, yaitu pakai prinsip unmoving, prinsip yang tidak bergerak untuk memenangkan seluruh negara atau seluruh alam semesta, seluruh dunia. Jadi ini 3 prinsipnya. Pertama, lurus. Dengan jalan yang lurus, engkau memerintah. Dengan teknik yang ajaib, engkau memakai militer, berperang. Dan dengan tidak bergerak banyak, tidak sembarangan bertindak, engkau memenangkan rakyat. Oke. Lalu di dalam kalimat-kalimat yang terakhir 57, dia mengatakan, aku tidak bergerak apa-apa. Aku tidak bergerak apa-apa. Maka rakyat itu akan sendiri mendorong sendiri menjadi baik. Aku membersihkan diri dan menstabilkan jiwaku sendiri. Maka rakyat itu akan meluruskan kelakuan mereka sendiri. Ketiga, aku tidak memberikan perintah atau indoktrinasi yang banyak. Akibatnya rakyat itu bisa bekerja keras dan akhirnya menjadi kaya sendiri. Aku sendiri tidak rakus. Rakyat sendiri akan menjadi hemat dan menjadi selalu puas. Kalau raja rakus sekali, rakyat akan berebutan. Kalau raja sendiri tidak jujur, rakyat akan menjadi suka berdebat. Kalau itu pemerintah sendiri tidak menjadi contoh, rakyat akan menjadi kacau balau. Jadi mulai dari dirimu sendiri. Kalau dirimu lurus, mereka tidak akan. Mereka bisa mengatur sendiri. Sekarang saya tanya ya. Kalau lampu merah mati, kacau balau enggak? Kacau balau ya. Kenapa? Karena semua mau menang toh. Lalu semua terus nongkrong di perapatan. Ya. Tapi di Amerika enggak. Saya kaget. Waktu saya mengadakan pembangunan rohani di kota Dallas. Mendadak lampu merah mati. Lalu bagaimana? Semua kumpul di tengah. Tapi tengah kota itu tidak ada mobil masuk. Lalu mereka mempunyai satu pikiran yang sudah self-understanding. Saya tidak ingat yang kiri dulu atau yang kanan dulu. Jadi satu. Kiri dan ke sini satu. Tidak ada polisi, tidak ada lampu. Ini Melani lagi gini-gini. Yuk pernah ketemu situasi begitu enggak? Jadi satu mobil lewat, situ satu, sini satu. Tidak ada sini. Orang sudah sampai di situ. Ini orang gila banyak di sini. Jadi dia bilang, kalau sampai lampu mati, sampai raja tidak bisa memerintah, sampai tidak ada polisi, biarin. Rakyat itu sendiri akan mempunyai penghargaan satu dengan lain. Mereka akan mengalah satu dengan lain. Tetapi kalau raja itu sendiri rakus-rakus, semua mementingkan diri, rakyat kalau ada kesempatan berontak, semua berontak. Jadi prinsip pemerintahan pertama daripada lurusnya pemimpin. Tapi waktu berperang, jangan lurus-lurus, dimakan habis. Mesti otaknya pintar. Di sini adalah seperti merpati Cinanya, tetapi cerdasnya seperti ular. Ini dua ini. Ya. Jadi kalimat pertama, tulus seperti merpati. Tetapi waktu berperang sama musuh, cerdas seperti ular. Ini dua ini digabung. Dan bagaimana juga menjadi seorang yang lurus, juga menjadi orang yang apa itu berstrategi. Pintar tapi baik, itu artinya. Ya. Orang kalau pintar juga baik, itu orang pasti menjadi pemimpin yang agung. Diingat bergenerasi-generasi. Pintar tapi tidak baik, itu bikin waktu dia hidup semua takut, waktu dia mati semua injak jenazahnya. Ya. Kalau baik tapi tidak pintar, itu semua orang kagum, tapi tidak ada orang mau meniru dia karena ruginya terlalu besar. Jadi dari di sini itu teori akan menjadi 4 kemungkinan daripada logika. Harus baik, harus pintar. Harus baik dan harus pintar, ini tuntutan Yesus Kristus. Harus baik
tapi harus goblok. Itu tuntutan pemimpin yang kelas 2. Baik, pinter. Ini tuntutan siapa? Yesus. Baik, tidak pinter. Ini pemimpin-pemimpin yang kelas 2, kelas 3. Mau yang dipimpin lebih goblok supaya gampang dipimpin. Sampai tidak ada orang mau dipimpin, dia pelihara 10 anjing. Tetap boleh melaksanakan kepemimpinan dia. Jadi, he just want to lead those stupid people. Ya. Ketiga, jahat tapi pinter. Ini tuntutan setan. Ya. Jahat dan goblok. Ini namanya bokyu. Tidak ada tolongnya. Jadi manusia ini 4 macam. Dan sekarang banyak orang Kristen di sini loh. Ya, yang umum ya. Orang Kristen baik-baik tapi butuh-butuh. Saya maunya kalau bisa baik dan pintar. Saya kalau pilih rekan kerja juga yang baik dan pintar. Tapi jangan anggap terlalu pintar karena saya juga tidak butuh, gitu loh. Ya. Kalau lu kira saya butuh bisa dikelabui, saya cuma tutup mata separuh karena uwe or upuwe. Karena tidak boleh terlalu cepat marah, gitu aja. Ya. Saya dari kota Amoy yang anak nakalnya kurang ajarnya semua saya tahu. Kurang ajar luar betul. Orang desa kalau datang ke kota Amoy yang umur 50 ke atas, anak-anak umur 10 lihat, Jack, dari mana lu? Wah, itu lah. Begitu dengar logatnya sedikit beda, mulai dikerjain. Caranya kerja kurang ajar sampai apa dong? Orang desa datang jual manisan di tengah jalan, mau lewat jalan, melewat jalan, anak-anak kurang ajar. Kota saya itu kota anak kurang ajar banyak. Semua mencegat, dari desa ada boleh jualan di sini. Jangan gitu dong, mesti hormat sama orang tua. Nggak orang tua. Orang Amoy, nggak orang Amoy. Lu bukan Amoy, pulang desa. Kurang ajar anak kecil itu. Encik dong, sudah lama, jangan gini, saya mau cari makan. Cari makan di situ. Sini tidak ada makan untuk kamu cari. Akhirnya mereka kong kali kong. Mau kasih liwat enggak? Kalau mau kasih liwat, satu syarat. Lutut, panggil saya engkongmu. Saya dari kampung gituan loh, tahu enggak? Ya. Dari akhirnya orang tua itu bohong, engkong, tolong, engkong. Anak kecil dipanggil engkong baru kasih buka jalan. Nah, itu waktu saya kecil itu, kurang ajar luar biasa. Tapi saya menjadi orang Kristen, saya juga nakal luar biasa. Saya karena tahu Tuhan itu Allah yang sejati. Pekong itu semua berhala. Maka saya sebelum ke sekolah minggu, saya pergi ke kelenteng, pekong punya jenggot saya cabut semua. Umur 7 loh itu. Ini Allah palsu kok. Saya masuk, piak cabut sama gondolan kabeh. Semua jenggotnya di sini saya. Kurang ajar, semua kejar saya lari. Mereka tidak bisa kejar saya. Dulu kayak gini. Jadi akhirnya belajar Alkitab baru tahu baik tapi pinter, jangan baik tapi jahat. Tapi kalau mau jahat saya masih bisa loh. Ada satu orang yang dia kira dia pinter sekali, pakai satu kalimat, mana kau selalu bicara dongeng sesuatu yang kelas rendah. Padahal saya tidak bicara kelas rendah. Karena dia jengkel iri sama saya. Terus dia menghina saya di hadapan umum. Saudara tahu bagaimana saya jawab? You selalu dengar saya ngomong kelas rendah. Iya dong. Kan you selalu bilang sama saya kelas rendah. Saya menjawab. Ya biasanya terhadap orang rendah saya baru bicara kelas rendah. Langsung dia bohong. Kalau dia mau makan saya makan kembali. Satu kali lagi saya mengajar di sekolahan umur 18. Murid paling senang saya punya pelajaran. Tapi seorang guru yang paling disegani seluruh kelas, seluruh sekolah. Setelah saya masuk sekolah itu, mereka lebih senang saya daripada dia. Padahal dia sudah mengajar 30 tahun. Umur 50 lebih. Wah, dia mulai iri hati sekali sama saya. Ini Stephen Tong datang saya jadi tidak penting di sekolah ini. Jadi dia sengaja di hadapan umum menghina saya. Apa ini bajumu? Dah ganti-ganti. Sudah berapa lama ini dah ganti. Menghina saya di hadapan murid. Saya bilang, apa itu perutmu? Dah ke WC sudah berapa puluh hari jadi besar gitu. Ini kalau mau nakal sama saya langsung menjawab kamu satu kalimat langsung. Dia tak karu-karuan. Tapi saya meskipun umur 18 dia umur 50 saya guru kok. Di sekolah itu saya guru kok. Nggak bisa main-main satu kelas sama. Nggak bisa main-main. Cuma kita nggak mau lah. Buat apa? Uwe or upuwe. Doing nothing but nothing are done. Ya.
Satu kali lagi seorang guru lain menghina saya. Baju tempo hari kamu pinjam, pulang saya cuci 1 bulan baru bersih. Kurang ajar. Saya karena kehujanan pinjam pakaian dia, besok sudah masa cuci 1 bulan. Saya langsung jawab, kasihan engkau begitu miskin, beli sabun apa itu? Saya tidak menghina dia kan. Tidak menghina, tidak melawan dia, tapi saya, sabun apa yang kau pakai ya? Kasihan ya, kapan-kapan saya kirim sabun yang bagus. Saya nggak usah marah, nggak usah bikin dia marah atau cuma bikin humor sampai dia buat, tapi dia sudah kalah. Waktu saya kecil nakalnya apa, besok bikin cerita, pasti suka baca. Ya, yi zheng zi guo, yi qi yong ping. Jadi lurus menjadi manusia. Tapi kalau lu mau nakal, saya juga ada taktik nakalnya. Tapi taktik itu bukan untuk musuh, bukan untuk pemerintah rakyat. Oke, ada kalimat-kalimat daripada Kong Lao Tzu yang sangat terkenal di dalam sejarah. Terdapat di dalam pasal ke-19. Tadi saya mau nulis ya 4 kalimat yang di dalam pasal ke-57 aslinya adalah begini. Mereka mengerti bahasa Mandarin boleh tulis. Wo wu wei er min zi hua. Nah, saya minta menjadi bapak, ibu, anak kalau pinter jangan banyak diurus. Dengar kalimat ini ya. Ini pendidikan saya selalu lain sama buku-buku pendidikan yang lain. Tapi saya telah merumuskan. Papa mama yang jujur selalu anak tidak usah banyak diurus, baik sendiri. Ini betul. Papa mama yang pura-pura munafik, ya di luar satu macam, di rumah satu macam, anaknya lihat lain ya. Pelan-pelan jadi jahat sekali dia. Ingat ya. Dan kedua, kalau dia memang pintar, jangan banyak dikekeri. Jangan banyak di ngomongin. Jangan banyak diberi. Mesti gitu ya, mesti. Dia bosan dan benci kamu. Karena dia sudah pintar. Apa yang kau ngomong dia sudah pikir. Dia sudah ngerti. Kalau yang sudah ngerti, jangan banyak diulangi lagi. Ini pendidikan kedua. Jadi, the more you talk, the less you influence. Jangan atur anak yang terlalu pintar. Karena mereka itu bisa sendiri. Tapi kalau sampai sudah lama masih tidak bisa sendiri, aturlah sedikit. Karena dia sudah dipercaya dan dia tidak mengerjakan sesuatu, ya coba diatur. Tidak bisa tidak diatur karena orang tua mempunyai hak, pemimpin mempunyai hak. Tidak self respect, maka saya atur. Kalau saya atur saya keras luar biasa. Tapi kalau belum waktunya saya tidak keras. Itu ada saya David Tong, umur 17 terakhir saya tempelin dia. Tapi dia seorang anak yang tidak pernah balas sama papa. Kalau saya tempelin dia diam. Tempelin dengan mungkin 50 kilo gram. Sudah 90 kilo besarnya. Saya pukul keras sekali. Kalau enggak ya enggak. Kalau perlu saya didik. Kalau you bisa dipercaya, enggak bisa, saya mulai didik. Begitu. Jadi, rakyat itu semua ada dasar. Sesuatu yang bisa mereka mendidik sendiri. Kalau saya tidak banyak mengatur, mereka akan mengerti sendiri. Ini kalimat pertama. Saya kalau betul-betul selalu berada di dalam ketenangan stabil, dengan sendirinya rakyat itu akan sendirinya lurus. Saya sendiri stabil. Saya sendiri tidak main-main. Saya sendiri jujur. Saya sendiri hidup dalam keadaan stabilan. Dengan sendiri rakyat itu akan lurus sendiri. Ketiga. Saya tidak banyak berusaha. Rakyat itu akan menjadi kaya sendiri. Nah ini di dalam mempunyai kebenaran yang sangat dalam. Baru dimengerti oleh seluruh dunia tahun 81. Saudara tahu 1981 mulai apa? Mulai swastasisasi. Apa itu? Swastanisasi. Ya. Itu seluruh dunia. Karena apa? Sejarah mengajar semua yang dikerjakan oleh pemerintah rugi. Semua company yang milik pemerintah itu semua rugi. Ini punya pemerintah kok. Kalau punya pemerintah rugi kan bukan punya saya. Coba lihat kalau di kantor ada foto mesin, fotokopi mesin. Semua itu fotokopi barangnya sendiri, tidak ada yang bayar. Karena itu punya semua kok. Ngerti? Tapi kalau fotokopinya sendiri, bagaimana? Yang tidak perlu dia tidak fotokopi. Ngerti tidak? Kalau gereja punya mobil, semua pakai, rusak
pun tidak ada orang tahu. Kalau punya sendiri-sendiri, sedikit rusak dia mesti bayar. Waduh, gopeceng, hati-hati pakainya. Ngerti enggak? Jadi saya punya gereja, saya tidak boleh pendeta mempunyai mobil gereja. Nggak bisa. Mobil sendiri-sendiri. Ya. Jadi dibantu boleh. Gereja bantu pinjamkan uang, beli boleh. Tetapi waktu bikin betul sendiri. Dengan demikian itu semua prinsip yang dalam loh yang saya jalankan. Wah ini judes ya, ini apa ya? Biarin ini ngomel. Yuk kita tertawakan, saya baru membuktikan ini kebenaran, baru ditertawakan. Orang higher level, middle level itu semua ada benarnya. Ya. Jadi di sini, kenapa swastanisasi perlu sekali? Nah, saudara tahu, itu Olympic Games selalu ruginya itu puluhan juta dolar sampai pertama kali tidak rugi. Kapan? Di Los Angeles. Karena apa? Swastanisasi. Serahkan you yang kerjakan. Nah, sekarang kalau kebaktian gabungan seluruh Jakarta itu omong kosong, pasti gagal, pasti rugi. Kebaktian daripada satu gereja itu selalu sukses. Karena apa? Kalau gagal, gereja kita malu. Kalau sukses, gereja kita bangga. Terinspire, apa itu? Tidak peduli dia punya motivasinya baik atau jahat. Toh perasaan tanggung jawab itu muncul karena involve themselves and his reputation. Jadi orang itu jangan diganggu, dia semua bisa mengatur sendiri. Maka kalau swastanisasi itu menjadi sistem daripada pasar bebas. Sistem pasar bebas itu menjadikan perekonomian cepat bertumbuh. Ini satu hal yang sudah dimengerti dari Lao Tse 2500 tahun yang lalu. Sampai tahun 81 baru sadar semua komunisme salah. Komunisme itu maunya semua dimiliki negara. Kereta api milik negara, kapal terbang milik negara. Akhirnya tidak ada saingan. Karena tidak ada saingan, maka juga tidak ada rasa rugi. Juga tidak ada tantangan untuk maju. Makin lama makin korup, makin lama makin tak karu-karuan. Jadi ini swastanisasi itu penting sekali. Karena apa? Itu dua hal. Pertama karena manusia mempunyai egoisme. Egoisme mengandung juga kalau rugi itu pasti perasaan tanggung jawab terlalu berat. Nah itu sebab swastanisasi itu penting. Saya tidak berbuat apa-apa. Pemerintah tidak usah berusaha. Biar mereka rakyat berusaha. Mereka akan kaya sendiri. Cuma atur peraturan supaya jangan mereka terlalu. Ini pemerintah terlalu bebas, devisa, sehingga mengakibatkan rakyat setamaknya, serakusnya mungkin untuk meminjam uang luar negeri. Kedua, sudah pinjam uang tidak diatur. Uang yang dipinjam untuk apa? Untuk bangun-bangun villa, untuk beli mobil-mobil paling mahal. Itu semua tidak mengembalikan uang. Hanya memburoyan, buang uang. Akhirnya negara jadi kayak gini sekarang. Ngerti? Ini semua ada dalilnya di dalam. Keempat, yang menjadi pemerintah jangan rakus. Tidak ada monopoli, tidak ada subsidi untuk orang istimewa. Kalau yang memerintah sendiri tidak mempunyai lust, tidak mempunyai desire, tidak mempunyai nafsu kerakusan itu, maka rakyatnya dengan sendirinya itu akan menjadi orang yang hebat. Jadi ini pemerintahan daripada Lao Tse. Ini prinsip-prinsip semua bagus sekali kok. Lalu ada beberapa istilah atau beberapa kalimat yang sebenarnya ini sangat paradoksikal. Tetapi saya tetap harus tulis kepada you. Kalau enggak, ini yang penting you belum tangkap. Saya percaya setelah kita mengajar Lao Tse, Men Tse, Kong Tse ini ya, semua yang sari-sari yang paling penting sudah saya kasihkan. Meskipun cuma 20 jam. Berapa? 25 jam kira-kira ya. Satu kali kan 2 jam lebih. Kita jam 10 seberapa sampai 12. Kadang-kadang 45 gitu ya. 2 jam setengah kali 10 hari. Saya katakan dari hatiku, saya sudah kuras yang penting-penting untuk you. Tapi tidak mendetail. Yang disebut tidak mendetail karena untuk menggebut waktu, jadi tidak mendetail. Tapi kalau satu persatu, besok satu semester satu, Confucianisme, Menciusisme, Shintoisme, itu akan mendetail. Tetapi untuk condense, ini 2 minggu you sudah dapat yang paling penting. Sekarang ada Fatsal 9 mengatakan kalimat-kalimat yang seperti ini. Buanglah semua yang bijak. 19. Ini very classical. Ini very original Lao Tse.
Tetapi very paradoxical. 决胜决志, buanglah segala kesalehan, buanglah segala kebijakan, maka akan menjadi 100 kali lipat ganda faedah yang diterima oleh rakyat. Buanglah semua kebajikan, buanglah semua keadilan di kayu suni, maka semua rakyat akan kembali kepada hormat kepada orang tua dan baik satu dengan lain. Buanglah segala sesuatu yang licik atau buanglah segala sesuatu yang mencari keuntungan, maka semua perampok akan hilang sendiri di dalam masyarakat. Ketiga ini adalah sesuatu kebudayaan yang sebenarnya dari manusia yang tidak cukup untuk memerintah seluruh negara. Jadi ini kalimat yang sangat original tetapi sangat paradoksikal dan sangat tidak disetujui dan sangat dikagumi oleh banyak orang. 决胜决志. Justru ini semua lawan sama Lao Tzu ya. Sama Mencius. 名利百倍. 借人弃义. Sebenarnya dia tidak berarti kita mesti buas atau tidak baik dan sebagainya. 民夫孝慈. 绝巧绝利. 道则无有. Maling akan hilang sendiri. Ya maksudnya itu yang penting itu bukan peraturan-peraturan yang membuat orang takut atau pengadilan-pengadilan atau penjara-penjara yang bikin orang terganggu. Tapi bisa menimbulkan satu alamiah, satu sifat tahu malu dan segan yang terdiri dari diri mereka sendiri. Bukan karena terdirinya ini peraturan, ini pengancaman, ini hukuman. Itu tidak ada gunanya. Nah ini cara yang sama sekali melawan arus kebudayaan yang advance. Tapi membawa manusia kembali kepada natural law. Ini dari the originality daripada Lao Tzu. Coba dibaca 19. Halaman berapa? 592. Banish wisdom, discard knowledge, and the people shall profit 100-fold. Banish love, discard justice, and the people shall recover love of their kin. Banish cunning, discard utility, and the thieves and the brigands shall disappear. Ini kalimat dari sini. Jadi saya kadang-kadang cuma mengatakan, bukankah pengadilan tempat yang paling banyak bicara tentang keadilan? Tetapi justru pengadilan adalah tempat yang paling tidak adil. Saudara kalau pernah bekerja di dalam pemerintahan, khususnya kalau betul-betul menjadi orang Kristen yang jujur, engkau melihat semua ide yang paling baik justru cuma nama toh. Dan semua pelaksanaannya adalah semua kerusakan, semua penipuan dan semua kepura-puraan yang hanya mau dipuji, berjasa, dan orang yang berbuat baik justru paling sukar hidup di tengah-tengah orang yang namanya bagus tapi pelaksanaan yang jelek. Itu sebab Yesus harus dibunuh di atas kayu salib. Dan Lao Tzu melihat ini seluruh kebudayaan rusak, tapi dia tidak menemukan ada dosa asal yang menjadi distorsi di situ. Ini kelemahannya. Oke. Lalu di dalam pasal 65 dia mengatakan, jangan meninggikan orang pintar sehingga tidak mengakibatkan rakyat merebut kedudukan yang tinggi. Jangan memuji-puji barang yang sangat berharga sehingga menimbulkan rakyat hatinya dikacau balaukan dan menimbulkan ketamakan. Ini 65. Coba dibuka. Halaman 6, 21 ya. 6:17 ya. Benar nggak? Coba tulis saja. Pusang xian si min puceng. Tidak mentinggi-tinggikan yang bijak itu sehingga rakyat tidak merebutnya. Tidak tinggi-tinggikan harga yang barang yang mahal dan sulit diperoleh sehingga rakyat tidak menjadi maling.
Kalau tidak menemukan sesuatu yang diinginkan, maka rakyat tidak akan hatinya menjadi kacau. Ya, ini pasal 3. Pasal ketiga. Sudah ketemu. Dari pasal ketiga, permulaan. Di dalam pemerintahan ya, kita kutip dari pasal ketiga. Exhort not the wise, so that people shall not shame and content. Prize not the rare objects, so that the people shall not steal. Shut out from sight the things of desire, so that the people's hearts shall not be disturbed. Therefore, in the government of the sage, he keeps empty their hearts, makes full their bellies. Orang yang membiarkan hati mereka dikosongkan, selalu bisa mengisi penuh perutnya mereka. Discourages their ambitions, strengthen their frames. Apa? F-R-A-M-E-S kan? Ya. Jadi orang yang melemahkan akan ambisi mereka, mereka akan mengkuatkan tulang punggung mereka. Itu frames berarti tulang punggung ya. So that the people may be purified of their thoughts and desires. Dengan demikian, rakyat itu akan membersihkan, memurnikan pikiran mereka dan juga akan keinginan mereka. And the cunning ones shall not presume to interfere. Akibatnya adalah orang-orang yang tidak jujur itu tidak berani untuk interfere. By action without deeds, may all live in peace. 无为者无 ketiga. 无不治. Jadi 为无为 by action of without deeds berarti mengerjakan sesuatu tanpa banyak gerak-gerik yang tidak perlu. Yaitu unmoving. Move with unmoving attitude. Maka seluruhnya akan diperintah dengan baik. Saya sekarang tulis Chinese-nya ya. Ya, tidak mengangkat tinggi orang yang hebat-hebat. Sehingga rakyat tidak merebut kedudukan yang tinggi. Tidak menghargai barang-barang yang sulit diperoleh. Sehingga bikin rakyat tidak suka mencari maling. Kalau tahu wah itu berlian 52 karat itu sulit paling besar di dunia. Lah malam itu mulai banyak orang mikir saya ingin mendapatkannya. Nah, kalau ini begitu mahal, begitu baik, mikir-mikir kapan saya juga punya. Nah, itu ya, menimbulkan ambisi yang tidak beres. Pujian kalau tidak bisa melihat dengan sesuatu yang bisa diinginkan, maka hati manusia tidak dikacaukan. Dengan demikian, pemerintahan seorang suci harus kosongkan hatinya dulu. Maksudnya kalau tidak serakah, maka selalu perutnya kenyang. Kalau melemahkan ambisinya, maka tulangnya kuat. Nah, saudara-saudara, pemerintah Amerika, tentaranya sama tentara Vietnam, kaya mana? Kaya Amerika kan? Berani perang mana? Kenapa? Ayo saya tanya, ini psychological problem. Makin kayanya masyarakat, makin tidak berani perangnya rakyat. Makin miskinnya rakyat, makin beraninya perang tentaranya. Kenapa? Ini sudah dibuktikan. Kenapa? Karena orang Vietnam itu pergi perang ya. Kalau mati, untuk negara. Tidak ada ruginya apa. Kalau Amerika kalau mati, wah, saya punya rumah 2 di Pennsylvania. Saya lulusan UPenn. Tahu UPenn, University of Pennsylvania, Ivy League. Saya sudah habis berapa puluh ribu dolar baru mendapat gelar. Sekarang mati di sini. Something lost. Yang itu nothing lost. Nah, makin besar ambisi, makin kuat tulang punggung. Makin tidak berambisi, makin kuat tulang punggung. Ini semua dikalkulasikan oleh manusia.